Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, kali ini Ustazah masih akan membahas mengenai subtema 2 tema F. Nah, adapun yang Ustazah bahas yaitu mengenai hak dan kewajiban. Kemarin Ustazah sudah membahas sekilas mengenai kewajiban kita dalam menghemat energi. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan kembali nih mengenai hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Anak-anak, tentu kalian tahu kan bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban. Nah, manusia akan memperoleh haknya apabila terlebih dahulu melakukan kewajiban. Jadi kita apabila ingin mendapatkan hak, maka kita harus menjalankan kewajiban terlebih dahulu. Nah, hak dan kewajiban harus kita laksanakan secara seimbang. Tidak boleh berat sebelah ya. Jadi harus seimbang. Harus dijalankan dua-duanya. Tidak boleh menjalankan hanya kewajiban saja atau hanya mengharapkan mendapatkan haknya saja, tetapi harus dijalankan keduanya. Ya. Nah, ngomong-ngomong, apa itu hak dan apa itu kewajiban? Nah, hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima atau yang bisa kita dapatkan. Nah, itu yang disebut dengan hak. Jadi, apapun itu yang kita dapatkan atau kita terima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Seperti membantu orang tua, nah itu merupakan kewajiban kita sebagai anak di rumah. Nah, selanjutnya misalnya haknya mendapatkan makanan, mendapatkan uang jajan, nah itu hak kita sebagai anak ya. Nah, bentuk kewajiban untuk menghemat makanan. Nah, kewajiban kita nih untuk menghemat makanan yaitu menghabiskan makanan. Jadi kewajiban kita yaitu ketika kita mendapatkan makanan, kita harus menghabiskannya. Kalau tidak jadi mubazir. Nah, selanjutnya menghargai kepada petani, pedagang, dan ibu yang menyediakan makanan. Jadi kewajiban kita selanjutnya yaitu kita harus menghargai kepada petani yang sudah mengolah padi menjadi beras ya, pedagang yang sudah menjual berasnya, dan ibu yang sudah masak, yang sudah capek-capek masak tetapi tidak dimakan atau tidak dihabiskan. Nah, kalau bisa ketika kita makan itu makanannya harus habis, yaitu sebagai bentuk menghargai kepada petani, pedagang, dan ibu yang sudah menyediakan makanan. Selanjutnya, tidak membuang-buang makanan. Nah, kita tidak boleh membuang-buang makanan. Ya, kalau tidak membuang makanan berarti mubazir. Karena di luar sana masih banyak orang yang susah makan, yang kelaparan, ya. Jadi kita tidak boleh membuang-buang makanan. Nah, selanjutnya wajib memperhatikan kebersihan makanan yang dikonsumsi. Jadi kita juga harus wajib memperhatikan kebersihan makanan yang akan kita makan. Ya, itu bentuk kewajiban kita terhadap makanan. Selanjutnya, nah, anak-anak, jika kita sudah melaksanakan kewajiban, maka kita akan memperoleh hak kita seperti ketika kita peduli lingkungan, baik di kelas, di kantin, dan sebagainya, maka kita akan memperoleh kenyamanan. Jadi ketika kita peduli terhadap lingkungan, hak yang kita dapatkan yaitu memperoleh kenyamanan. Ya, jadi lebih nyaman duduk di situ ya, lebih nyaman main di situ karena kita sendiri bisa menjaga lingkungan. Ya, kalau misalnya kita tidak menjaga lingkungan, kira-kira kita bisa nyaman gak ya main di situ, duduk di situ? Nah, jadi ketika kita sudah menjalankan kewajiban kita peduli terhadap lingkungan, maka hak yang kita peroleh yaitu kenyamanan.
Nah, selanjutnya, ketika kita peduli akan pentingnya sumber energi listrik, kita akan memperoleh pencahayaan di saat keadaan cuaca mendung dan gelap, dan kita pun akan nyaman untuk belajar. Jadi, kewajiban kita yaitu peduli akan pentingnya sumber energi listrik. Nah, karena adanya sumber energi listrik, kita dapat memperoleh pencahayaan di saat cuaca mendung atau gelap, dan kita akan nyaman belajar. Ya, karena adanya lampu. Jadi, untuk memperoleh itu, kita harus menjalankan kewajiban kita yaitu dengan peduli terhadap pentingnya sumber energi listrik. Nah, selanjutnya, ketika kita sudah menghargai petani yang selama ini mereka mengolah pertanian dengan baik, maka kita akan mendapatkan makanan dari hasil pertanian mereka. Jadi, ketika kita sudah menghargai petani, selama ini kan petani selalu membantu kita ya untuk mengolah pertanian. Nah, kalau kita bisa menghargai mereka, kita juga akan mendapatkan makanan dari hasil pertanian mereka. Makanya kewajiban kita harus menghargai mereka ya yang sudah berjasa mengolah pertanian dengan baik ya. Selanjutnya, ketika kita sudah menghemat bahan bakar dan menggantinya dengan bahan bakar ramah lingkungan, maka kita akan mendapatkan udara yang segar dan tersedianya bahan bakar dalam waktu yang lama. Jadi ketika kita bisa menghemat bahan bakar, apalagi menggantinya dengan bahan bakar yang ramah lingkungan, maka udara yang ditimbulkan dari polusi itu akan lebih segar karena ramah lingkungan. Jadi udaranya akan lebih bagus ya, dan tersedianya bahan bakar dalam waktu yang lama. Nah, sekarang tugas kalian adalah buat slogan atau poster tentang hemat energi. Ya, cukup sampai di sini untuk materi hari ini. Jazakumullah khairan atas kesabarannya untuk tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.